أنت الحبيب خير الأنام، أنت نور وسلام، علمتنا صبرا جميل، أنت صادق أمين، أخلاقه نبع الهدى وصفاته قدوة لنا. أنت الحبيب خير الأنام، أنت يا محمدا، تسقينا من يديك عند حوض الكوثر، للأمة خليت سنتك الجوهر. صلى عليك الله يا خير العباد، أنت الشفيع يا خاتم الأنبياء، أعطيتنا. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Bapak Ibu, mari kita doakan agar Mas Haji Rahim selalu sehat dan Allah titipkan ilmunya lewat dan mengalir lewat lisannya dan masuk ke hati-hati kita. Bismillahirrahmanirrahim. Silahkan pada Mas Haji Rahim, guru kita semuanya, dipersilahkan. Falyatafaddal mashkur. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين. إنه خير ناصر ومعين. وصلى الله على سيدنا وحبيبنا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الميامين المنتجبين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Sekarang kita pelan-pelan mau masuki surat yang lain yang juga menurut saya memiliki makna mendalam, yaitu At-Takatsur. Oke, surat At-Takatsur ini, Asbabun nuzul adalah ya, asbabun nuzul itu sebab turunnya ayat Al-Quran. turunnya surat. Al-Quran itu kan kemarin kita sempat spill sedikit ya, punya dua persepsi. Jumhur mufassirin, bahkan jumhur ulama itu punya dua bentuk atau dua pola turun. Ada turun secara sekaligus dan ada turun secara bertahap-tahap. Turun sekaligus itu yang turun di Lauhul Mahfuz ya. Nah, ada turun yang bertahap-tahap sepanjang atau selama 23 tahun. Nah, ketika Al-Quran turun secara bertahap-tahap ini, yang dalam bahasa Al-Quran itu liyusabbit fuadak, gitu ya, supaya hati kalian menjadi tenang. Kenapa? Kalau sekaligus itu kan kadang-kadang tidak ada momennya, gitu ya. Nah, tapi ketika ayat Al-Quran turun sesuai momentum, nah ayat itu jadi apa namanya, fresh gitu buat kita. Kita bisa merasakan internalisasinya itu lebih tepat, momentum. Karena apa? Karena ada momentumnya. Pernah nggak sih ngerasa kita udah sering baca ayat Al-Quran, tapi tiba-tiba ada kejadian dalam hidup ini yang membuat ayat ini tuh kayaknya relate banget sama Ya. apa yang sedang kita alami saat ini. Nah, itu salah satu hikmah kenapa Al-Quran itu harus turun bertahap-tahap, supaya momen relate-nya itu terasa. Nah, di antara hal yang bisa menciptakan relasi yang kuat dengan kehidupan juga konteks yang ada itu adalah asbabun nuzul ini. Jadi asbabun nuzul itu adalah sebab-sebab di mana satu ayat turun karena suatu peristiwa misalnya. Oke. Jadi asbab itu jamak dari sabab. Ya, sebab-sebab turunnya apa ayat-ayat Al-Quran itu sesuai dengan konteks-konteks tertentu. Jika kita memahami konteksnya, kita bisa juga kemudian menerapkan itu dalam situasi-situasi atau kondisi-kondisi yang kita alami hari ini. Meskipun memang tidak semua ayat itu tercatat asbabun nuzulnya. Jadi yang tercatat yang ada asbabun nuzulnya, insya Allah kita akan bawakan asbabun nuzulnya. Yang tidak tercatat mungkin tidak kita sebutkan asbabun nuzulnya. Jadi asbabun nuzul itu adalah bentuk kontekstual dari ayat Al-Quran, meskipun maknanya sekali lagi ya sudah diperoleh Nabi secara sekaligus sebelumnya. Nah, tapi kalau sekaligus langsung dikasihkan kayak kasusnya tadi ya, kita memberikan katakanlah nasi goreng ke anak bayi gitu ya, akan terlalu berat gitu ya, terlalu apa namanya, sulit
untuk dicerna. Gitu juga ayat-ayat Al-Quran yang bahkan dalam bahasa Al-Quran itu lau unzila ala jabalin gitu kan. Kalau misalkan turun ke gunung-gunung itu akan luluh lantak. Dan kalian akan melihat gunung-gunung itu akan tunduk di hadapan. Makna itu. Kalau sekaligus turun pada apalagi masyarakat Arab zaman dahulu ya, zaman jahiliyah saat itu, ya itu pasti lebih berat lagi. Maka perlu ada proses-proses yang dilewati dan dua puluh perlu tiga tahun ya? iya ya Wow. 23 tahun perlu ada kontekstualisasi. Nah, kontekstualisasi ini disebut dengan asbabun nuzul. Relate nih Kata-kata sama kita itu ya, harus sabar berarti ya. iya 23 kan tahun. ini kita pelan-pelan ini semakin menjustifikasi diri ya sebetulnya semakin Iya, menjustifikasi diri memperkuat metodologi yang mau kita coba tularkan. iya, iya. Barakallah. Lanjut. Nah, asbabun nuzulnya surat At-Takasur ini, At-Takasur ini diantara surat yang disebutkan asbabun nuzulnya dalam periwayatan kitab-kitab klasik kita. Disebutkan bahwa ada dua kabilah, meskipun ada perbedaan siapa yang dimaksud dua kabilah ini, yang berseteru lah, berselisih. Eh, Akhirnya mereka itu saling berupaya dan berlomba-lomba untuk membanggakan diri mereka dengan harta juga keturunan hingga ketika harta dan keturunan itu sudah selesai dihitung untuk memperbanyak pride mereka untuk menambah kebanggaan mereka mereka juga pergi ke kuburan-kuburan gitu ya. Kenapa mereka pergi kubur-kuburan? Karena di zaman dahulu kuburan-kuburan itu dianggap sebagai suatu prestasi juga. Apalagi jika kuburan-kuburan anak laki-lakinya atau kaum laki-lakinya itu makin banyak. Itu menandakan bahwa kabilahnya itu adalah kabilah yang besar. Jadi modal sosial itu penting juga buat orang Arab, bukan cuman modal yang bersifat ekonomis ini. Dan ada Hmm. dua macam modal ya, ada modal yang bersifat harta gitu ya. Nah, ada yang namanya modal sosial, itu namanya keturunan, status, dan lain sebagainya. Jadi buat orang Arab dua-duanya itu penting. Nah, saking mereka itu ingin saling membangga-banggakan, ya perselisihan inilah ya. Kalau kita masih kecil mungkin kurang lebih pernah mengalami itu tuh. Jadi ada geng-geng gitu yang saling berusaha saling membanggakan diri. Nah, itu terjadi dalam konteks yang lebih besar antara dua kabilah saat itu di Arab. Nah, mereka berlomba-lomba untuk menunjukkan keunggulan dirinya dengan harta juga keturunan. Dan Oke. tidak berhenti sampai di situ. Ngelek nih. Ngelek ya Dan Bapak juga Ibu ya. sampai menghitung jumlah kuburan yang mereka miliki. Alhaakumut takatsur hatta tumul. Kenapa? Sempat hilang tadi sekitar 10-15 detik. Oh iya, sekarang sudah kembali ya. Sudah. Tadi tuh sampai yaitu membanggakan diri dari harta dan keturunan. Ya, jadi ayat ini, suatu surat ini turun sebagai tanggapan atas sikap dalam tanda kutip jahiliyah saat itu yang berlebih-lebihan gitu ya dalam membanggakan diri, membanggakan harta, membanggakan keturunan sampai pergi ke kuburan orang yang sudah meninggal di antara kabilah mereka. Maka Oke. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Oke, kita pelan-pelan mulai masuk ke dalam surat At-Takatsurnya. Terjemahan Depak berbangga-bangga dalam memperbanyak dunia telah melalaikanmu atau melalaikan kalian. Hmm.
Pertama mungkin kita coba mendekati ayat ini melalui apa namanya perspektif bahasa ya seperti biasa. Kita coba sama-sama memaknai apa konsep-konsep yang dikandung dalam ayat ini. Konsep pertama yang perlu kita perhatikan adalah kata kerja alhaakum. Itu kan kata kerja yang akar katanya berasal dari lahwun. Jadi alha yulhi itu akar katanya adalah lahwun. Ada yang pernah dengar kata lahwun itu sebelumnya? Bapak Ibu, teman-teman sekalian, suara saya terdengar? Terdengar Mas. Soal cuman itu kan proses ngetik kan. Oke, Belum, pernah, belum Ustadz. Megah, oke. terdengar belum, lambat Hmm. laun. Ya biasanya kan dunia itu lahwun walaibun. Ya betul. Kalau ada yang sering dengar istilah lahwun walaibun. Nah, sebetulnya ini satu akar kata dengan ayat itu ya. Jadi Alha. dengan ayat ini, mohon maaf, al-hakum itu memiliki akar kata yang sama dengan ayat masyhur tentang dunia itu laibun wa lahwun. Jadi Bapak Ibu dan teman-teman semuanya, kata al-hakumut takatsur, al-haknya itu memiliki akar kata lahwun. Saya sengaja Hmm. tanya, saya kira apa sudah familiar gitu ya. Jadi untuk apa namanya mengingatkan saja kalau ini punya akar kata yang sama. Kata lahu itu sendiri itu bermakna menghalangi sebetulnya. Nah, cuma yang penting kita garis bawahi dari makna menghalangi ini ada dua macam bentuk halangan gitu ya. Nah, yang dimaksud lahwun itu bukanlah halangan yang bersifat fisikal. Jadi kalau misalnya nih kita sekarang lagi mau pergi ke suatu arah atau ke suatu tempat, tiba-tiba ada yang ngasih barrier ke kita. Misalnya kita dihalangi dan kita ditahan atau kita ditarik. Nah, itu bukan lahwun itu dalam bahasa Arab. Bisa disebut sebagai mani dan kata-kata yang lainnya. Nah, yang dimaksud halangan dalam konsep lahwun itu adalah halangan yang sifatnya itu menyentuh pikiran dan jiwa kita. Jadi halangannya itu tidak terlihat oleh kita, Hmm. tapi dia itu menutup alam pikir dan alam jiwa kita. Jadi Oh. kalau dalam istilah yang lebih populer sekarang pernah dengar istilah mental block ya? Ya, ya. Itu, mungkin tidak terlalu tepat penggunaannya, tapi blokade-blokade yang ada di mental kita itu, nah itu disebut sebagai lahun. Bukan fisik ya. Ya, bukan fisik. Jadi lahun itu menghalangi, tapi dia itu adalah sesuatu penghalang yang eh, alamnya atau ranah eh, penghalangannya gitu ya, itu ada di alam pikir dan alam jiwa kita. Oh. Makanya kalau kita mau kasih analogi pejalan tadi atau orang yang bepergian tadi, itu seperti orang yang lagi jalan-jalan gitu, tapi tiba-tiba berhenti dan lupa sama tujuannya karena dia itu ngelihat pemandangan di jalan. Pemandangan itu kan tidak menghalangi kita sebetulnya, bener nggak? Benar. Ya, tapi kenapa kita berhenti di situ? Karena yang dihalangi itu bukan mobil kita. Yang dihalangi itu bukan juga badan kita. Yang dihalangi sama pemandangan di sekitar kita itu adalah alam pikir dan alam jiwa kita. Oh. Jadi kayak kita ngerasa wah gitu ya. Mm-mm. Jadi ada semacam kelezatan ya, ada semacam kenikmatan tertentu dalam alam pikir dan alam jiwa kita, sehingga kita akhirnya terpaku di situ. Terpaku itu bahasa Indonesia yang menurut saya tepat.
untuk menggambarkan kata, ya cukup tepat lah untuk menggambarkan kata lahu. Jadi kita itu kayak terhunjam gitu ya, kayak ada yang nempelin kita ke situ. Padahal nggak ada sesuatu di luar diri kita yang bikin kita betah sama sesuatu. Kalau kita lagi main game, kalau kita lagi ngobrol, kita lagi asyik sama sesuatu, itu kayak apa namanya, kayak ketempelan aja gitu. Kayak susah mau Hmm. bangun gitu, kayak enak aja gitu kan. Nah itu namanya tuh kita mengalami momen lahu itu. Nah, momen kita di Tergiur. situ, di luar tidak ada yang memaksa kita duduk, di luar diri kita tidak ada yang memaksa kita eh, untuk tetap di situ. Tapi karena alam jiwa dan alam pikiran kita yang sudah tertancap di situ, alam pikiran, alam jiwa kita yang sudah terpaku di situ, akhirnya apa? Kita itu akhirnya lupa sama tujuan awal kita. Kita mampir. Nah, mampir itu istilah-istilah tuh, istilah-istilah yang mungkin bisa menggambarkan kata Nah, lahunnya gitu. Makanya ngalamin kayak kita mau apa namanya pergi ke suatu tempat, akhirnya ketahan gara-gara mampir. Akhirnya kita mau balik lagi ke jalan udah macet, ya udahlah. Ini gara-gara apa kesalahan lahun tadi itu, ya, akhirnya kita nggak kesampaian di tujuan yang kita mau apa namanya kita mau capai itu ya, di waktu yang tepat. ini Jadilah. konotasinya positif atau negatif ya? Nah, tapi makanya saya apa namanya saya mau luruskan gitu ya, lahu itu konteksnya itu negatif karena dia itu selalu disandingkan dengan tujuan. Jadi ada tujuan yang lebih besar gitu kan, ada tujuan yang Hmm. lebih besar yang itu akhirnya tidak kita capai karena kita itu disibukkan atau dihalangi atau karena alam jiwa dan pikiran kita tertawan sama hal-hal yang lebih remeh. Jadi Oh. konotasinya itu adalah negatif. Nanti ada juga kekaguman, bentuk kekaguman ya. Nah, yang Hmm. itu sebagai lawan dari laut itu terpuji. Oh. Itu yang nanti insya Allah akan kita bahas di surat Al-Fatihah. Oh. Hamd. Alhamdulillah. Ya, betul. Jadi kata hamd itu mengandung semacam kekaguman juga. Beda sama madaha, beda sama syukur. Jadi alhamdulillah itu bukan kita bersyukur sama Allah, gitu kan. Ya segala puji-puji itu apa yang dimaksud puji ini kan keterbatasan bahasa Indonesia ya. Tapi Wah, ini sebenarnya kalau memaknai ayat Quran ini memang penting ya bahasa Arab untuk kita selami ya. oh iya kan syarat menafsirkan Al-Quran itu kan yang paling penting itu ya penguasaan bahasa sebetulnya ya. Kita Hmm. kan bukan penafsir tapi ya yang nggak apa-apa lah dikit-dikit gitu ya kita mencoba memahami itu dengan Masya Allah. keterbatasan yang ada. Allah. Ya, ya. Intinya kata lahun itu punya karakteristik menyibukkan pikiran dan jiwa kita pada hal-hal yang sementara dan remeh gitu ya. Maka dia memiliki konotasi negatif. Kenapa sementara dan remeh? Karena sebetulnya yang ingin kita tuju itu bukan itu, tapi kita ke distract bahasa sekarangnya. Ini nih bagus nih Mas Azir. Ada yang bilang Kenapa? kayak pengen buka YouTube kajian, scroll scroll, nyangkut sama drama Korea gitu katanya. Ya itu iya, bisa cocok itu. Itu juga momen-momen lahu itu, gitu ya. Hmm. Ya, itu apa namanya sebetulnya kan tidak ada yang memaksa ibu, bapak atau teman-teman semuanya untuk tinggal di drama Korea itu, gitu. Iya, Tapi iya. karena alam jiwa dan pikiran yang diambil, nah itu permainannya eh, dunia hari ini ya, itu Hmm. untuk menarik alam jiwa dan alam pikir itu kebaikan dan keburukan dua-duanya itu perlu strategi yang matang gitu. I see. Itu kan kenapa? Karena ya perlu menarik. Nah, lahu itu bedanya nanti kita bahasnya dengan kata lab itu juga di situ. Jadi di momen menariknya. Kata lahu itu mengandung sesuatu yang harus menarik, sesuatu nikmat dan melezatkan gitu. Sedemikian lezat dan nikmatnya sampai cukup untuk membuat kita lupa sama tujuan awal kita. Nah, itu disebut sebagai lahu. Oke. Maka
terkadang dalam hidup ini, poinnya Bapak Ibu dan teman-teman semua, halangan terbesar itu muncul bukan dari luar diri kita, tapi itu muncul di dalam diri kita. Dan itulah yang membuat eh, hal-hal seperti manajemen diri, pengelolaan jiwa itu menjadi sangat penting. Kenapa? Karena kadang-kadang yang membuat kita terbatas itu adalah diri kita sendiri. Yang memberikan rantai pada kita itu adalah kita sendiri. Bahkan setan pun kita sudah sempat bahas-bahas ya, yang mereka bisa lakukan, yang bisa dia lakukan itu paling sebatas membisik-bisikkan. Pada akhirnya yang memutuskan itu adalah diri kita sendiri. Kita mau jadi apapun, ya kalau boleh menyisipkan sedikit unsur motivasi dalam kajian kita, itu kita bisa capai sebetulnya. Nah, tapi tidak semua orang bisa mengelola diri untuk mencapai tujuan tersebut. Kenapa? Karena bisa jadi ada hal-hal dalam diri kita sendiri yang membuat kita itu terpaku sama satu hal. Akhirnya kita terbatas, akhirnya muncullah penyesalan-penyesalan itu ya. Kita punya tujuan yang lebih besar, akhirnya tujuan itu tidak tercapai karena kita terpaku sama unsur-unsur distraktif yang membuat kita eh, apa namanya terlena gitu. Jadi kalau diartikan sama Depak innamal hayatu laibun walahun dan lahun itu senda gurau, ya sebetulnya itu terjemahan yang tidak salah juga. Cuman kita dengan pemaknaan seperti ini mungkin bisa lebih memahami ya kenapa kemudian lahun itu diterjemahkan sebagai senda gurau, karena senda gurau itu ya sebetulnya salah satu contoh dari lahun aja. Ketika kita lagi senda gurau itu kan asyik ya. Kita lagi senda gurau itu kadang-kadang kita lupa waktu, kadang-kadang kita lupa kita mau ngapain sebenarnya. Saya bukan mau menafikan ya akhirnya mengubah hidupnya jadi hidup yang kering, tidak ada senda guraunya, tidak ada apa namanya momen-momen atau perasaan Santai. pengalaman nikmatnya gitu, nggak slow gitu hidupnya. Bukan itu. Poin saya jangan sampai kita lupa sama tujuan. Ketika kita sudah lupa sama tujuan, itulah kita sudah terperangkap sama Lah, lahun. Jadi alha kumut takasur gitu ya. Telah, ayo bantu saya menerjemahkan ayat ini. telah terdistract. Ya, ya, telah mendistract kamu, telah menyibukkan kamu, telah menawan kamu, telah membuat kamu terpaku si atta kasur itu. Gitu ya, Bapak Kasur. Ibu dan teman-teman semuanya. Kita lanjut. Ada diskusi untuk slide pertama ini atau kita lanjut nih? Gimana Bapak Ibu sudah bisa diimajinasikan sendiri tentang alha lahu? Belum belum satu ayat nih Bapak, baru satu kata. Boleh kasih feedback di kolom chat. Nisa. Nisa maksudnya bisa kali ya? Iya, Dah. Oke. Allah, insya Allah sudah bisa. Tapi emang saya itu tadi tuh menarik banget yang lagi mau kajian, nonton kajian di YouTube gitu ya. Scroll scroll, malah nyangkut ke drama Korea, malah nyangkut kemana. Itu keren sih. Hmm, iya, iya, iya. Lanjut, Eh, bisa Kang, bisa, bisa lanjut. Ada buku unik namanya Indistractable. Jadi, Indistractable. iya, cara-cara supaya kita tidak apa namanya kehilangan fokus gitu ya. Cara-cara supaya kita tidak mudah ke distract. Nah, Hmm. mungkin Atta Kasur ini salah satu sebetulnya panduan cara-cara apa eh, panduan indistractable itu ya. Kita menjadi pribadi-pribadi yang salah satu poin saya kira yang bisa kita ambil dari surat Atta Kasur ini itu memperoleh keterampilan indistractable itu. Hmm. Lanjut. Eh, izinkan saya memberikan beberapa perbandingan ya untuk kata lahun. Misalnya ada satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Nah, ini bentuk-bentuk penggunaan Al-Quran terhadap kata lahun
Dan bagaimana Al-Quran menyandingkan kata lahun itu dengan beberapa perkara. Pertama, Al-Quran menyandingkan lahun itu dengan ucapan, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa minan nasi man yashtari lahwal hadis liyudilla an sabilillah." Di antara Surat manusia, surat Luqman ayat ke-6 ya. ya. Di antara manusia ada mereka yang membeli lahwal hadis. Jadi kata lahunya itu ya, membeli lahwal hadis untuk menyesatkan orang-orang dari jalannya Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini ayat tentang orang-orang yang rela. Saya tidak mau cepat-cepat menentukan ya siapa itu dan kontekstualisasinya seperti apa hari ini. Mungkin Bapak Ibu dan teman-teman semua saja yang merenungkannya. Tapi intinya Al-Quran sedang berbicara tentang orang-orang yang bukan cuma dia adalah konsumen bagi lahwal hadis, tapi dia juga berusaha menyebarkan eh, lahwal hadis itu kepada orang lain untuk menyesatkan orang lain. Nah, apa yang dimaksud dengan lahwal hadis ini? Hadis itu kan ucapan ya. Jadi ucapan-ucapan yang melenakan, ucapan-ucapan yang apa namanya membuat kita lalai. Mungkin bentuk hari ini bisa film, bisa acara-acara tertentu, bisa apapun itu. Bahkan entertainment tertentu. Nah, itu bisa disebut sebagai lahwal hadis juga. Dan di zaman dulu ada juga yang kayak begitu, orang-orang yang menjadi sponsor lah ya, sponsor untuk acara-acara lahwal hadis ini. Nah, di situ Al-Quran sedang dalam memberikan sebuah eh, peringatan kepada mereka yang menjadi sponsor bagi kegiatan lahwal hadis itu. Kenapa? Karena yang disindir atau diingatkan oleh Al-Quran di ayat ini adalah mereka yang yashtari, yang membeli ya, lahwal hadis. Maksudnya membeli di situ adalah mensponsori, bukan cuma membeli. Jadi dia memberikan dukungan sehingga orang-orang yang menjadi tokoh figur atau artis bagi lahwal hadis ini bisa melakukan kegiatannya untuk menyimpangkan manusia gitu ya. Nah, ini juga disebut sebagai lahwal hadis. Kan melenakan kan gitu ya, membuat kita terpaku kan. Jadi ada ungkapan-ungkapan itu yang demikian indah apalagi kalau disertai dengan nada-nada yang juga menarik. Nah, itu membuat kita kadang-kadang tuh terpaku dan lupa kita tuh sebetulnya mau ngapain awalnya. Pernah nggak ngalamin kayak gitu? Nah, itu disebut sebagai lau. Kerasa ya apa makna lau akhirnya? Nah, di ayat yang kedua, Allah Subhanahu wa taala juga kadang-kadang menyandingkan kata lahu itu dengan hati. Maka ada lahiyatan qulubuhum wa asarrun najwa alladzina zalamu hal haza illa basyarun mislukum. Al-Anbiya. Surat Al-Anbiya ayat ketiga. Itu ada, ya ini sebetulnya kecaman juga. Makanya saya bilang konotasi lahu itu negatif. Itu ini kecaman juga buat orang-orang yang hatinya lahiyah lalai gitu ya. Jadi betul-betul ini adalah konfirmasi juga dari Al-Qur'an bahwa lahu atau keterlenaan atau halangan yang kita sebut tadi itu kategorinya itu bukan di luar, tapi di mana? Di pikiran, di memori. Iya, di kulubuhum lahiyatan Oh iya, kulubuhum. dulu. Jadi ranahnya itu adalah ranah internal. Jadi halangannya itu adalah halangan di dalam. Jadi yang terpaku itu adalah sesuatu di dalam diri kita. Nah, karena mereka sudah eh, terpapar oleh lahu itu, ketika parah sifat ini dan karakter ini,
dan keterpakuan atau keterlenaan itu, maka kita bisa sampai titik di mana wa asarrun najwa, mereka merahasiakan najwa mereka. Ini kan najwa itu sendiri kan sebetulnya sudah rahasia ya. Najwa itu bisik-bisik, berbisik-bisik. Nah, makanya munajat, munajat itu yang membedakan munajat dengan doa. Munajat itu biasanya suara tidak keras, dilakukan sendiri dan secara rahasia. Maka kata munajat Hmm. itu adalah momen yang sangat intim. Katanya kita tidak mau lagi dilihat sama orang lain, cuman kita sama Tuhan aja. Gitu kan. Dan Hmm. kita serahkan semua keluh kesah kita, kita semua tumpahkan semua perasaan kita, dan itu kan momen-momen ketika kita nggak mau dong orang lain tahu gitu ya apa Ya. keluh kesah kita, apa perasaan kita. Di situ kita meneteskan air mata kita, di situ kita eh, menuangkan semua isi hati kita kepada Tuhan. Itu disebut sebagai munajat. Beda sama doa-doa mungkin boleh dibahasakan dengan suara yang agak lantang gitu ya. Tapi kalau munajat itu intim, pelan, tersembunyi. Nah, di sini najwa itu akar katanya sama ya dari kata munajat. Nah, yang unik di ayat Al-Quran Surat Al-Anbiya di ayat 3 itu, orang-orang yang lahiyatan kulubuhum ini bukan cuma najwa, tapi wa asarun najwa. Mereka merahasiakan najwa. Jadi sudah bisik-bisik terus dirahasiakan. Jadi betul-betul memang mereka mau bikin sebuah sabotase ini kepada Nabi. Hmm. Jadi betul-betul sebuah operasi intelijen kalau bahasa sekarang ya, yang tidak bisa diketahui oleh banyak orang. Wa asarun najwa allazina zolamu gitu kan, orang-orang zolim yang asarun najwa ini, dan mereka mau menyebarkan sebuah wacana, sebuah isu bernama hal haza illa basyarun mislukum. Hmm. Apakah orang yang mengklaim naba ini, bukankah ya lebih tepatnya, bukankah kan ada ilahnya, bukankah orang yang mengklaim dirinya sebagai nabi ini itu sebetulnya adalah Manusia. manusia biasa seperti kita. Jadi kalau Bapak Ibu mengenal konsep think tank gitu ya, orang-orang yang berpikir dalam keburukan itu juga perlu apa tagline gitu ketika mau menjatuhkan seseorang. Nah, Oke. tagline saat itu cara yang paling umum digunakan untuk menjatuhkan seorang nabi itu, dan pengaruh besarnya di kalangan sosial itu yang menurunkan derajat dia seperti derajat kita. Hmm. Dan hal haza illa basyarun mislukum. Jadi bukankah dia itu adalah manusia bisa ya seperti kita. Dia jalan-jalan di pasar, dia makan seperti kita, dia tidur seperti kita. Apa istimewanya dia? Kenapa dia jadi nabi, terus kita nggak bisa jadi nabi? Misalnya gitu. Nah itu kan buat halayak umum itu bisa apa namanya menggiring opini mereka. Iya. Itu dilakukan operasinya itu, maknanya ketika disebutkan wa asarun najwa, ini bukan operasi yang sederhana gitu. Jadi perlu pada pikiran sampai di kesimpulan bahwa ini tagline yang cocok itu kan nggak mudah sebetulnya. Halus mainnya tuh katanya. Itu yang disebut sebagai asarun najwa. Nah, ini kenapa mereka kemudian bisa sampai di titik itu, karena lahiyatan qulubuhum gitu ya. Hmm. Karena hati mereka itu terpaku sama itu, dan mereka asyik. Kalau orang nggak punya passion di situ, itu nggak bakal betah di situ gitu ya. Itu yang Hmm. kemarin spiritnya wahadai najdain kemarin gitu ya. Jadi ada dua jalan memuncak, ya, dua-duanya sama-sama sulit. Nah, butuh passion untuk melewati kesulitan itu ya kan? Nah, passion dalam kebaikan dan juga passion dalam keburukan. Keburukan pun kalau tidak ada passionnya juga nggak akan menjadi keburukan yang besar. Sebagaimana kebaikan, kalau tidak ada passionnya juga tidak akan menjadi kebaikan yang besar. Nah, untuk menyembunyikan dan berbicara tentang keburukan ini secara sistematis, itu juga perlu pada passion, dan itu dilakukan menurut surat Al-Anbiya ya, di ayat ini dengan kalimat lahiyatan kulubuhum dan asarun najwa. Jadi Najwa. gabungan antara lahiyatan kulubuhum, asarun najwa membuat mereka jadi zolim. Akhirnya mereka menemukan tagline hal haza illa basyarun
mislukum. Jadi Mislukum. al-azab wal bashar mislukum itu adalah gabungan dari semua sifat-sifat yang sebelumnya itu. Nah, ini juga penggunaan dari kata lahu yang kedua disandingkan dengan kalbu. Yang ketiga, kata lahu itu disandingkan juga dengan perdagangan. Kenapa? Karena Bismillahirrahmanirrahim. Wa iza ra'au tijaratan aw lahwanin faddu ilaiha wa tarakuka qaiman. Ini ini Hmm. jokes aja ya. Saya dulu punya temen, temen saya bilang nama saya disebutkan dalam Al-Qur'an. Kata dia, "Loh, yang mana? Di ayat Al-Qur'an ini orang orang luar lah, daerah-daerah Rusia sana. Gitu kan namanya kan aneh-aneh ya. Kan nggak mungkin dong ada di dalam Al-Qur'an," kata dia. Loh, kenapa enggak? Coba kamu lihat. Dia bawa surat Al-Jumu'ah. Nah, di ayat ini di bawah sama dia di ayat 11 ini di mananya kata dia itu coba perhatiin baik-baik. Oh, kita cari-cari nggak ketemu. Nama dia kan Cook. Nah, di sini Cook. ada Tarokuka Cook. Nah, kata dia ini Cook ini nama saya ada dalam Al-Qur'an. Cook. Koi, Cook. saya tiba-tiba keingetan sama teman saya gara-gara ayat ini. Jadi setiap ayat ini saya baca itu kadang-kadang juga terbesit juga si anak satu ini gitu. Jadi dia apa namanya mau menyebutkan supaya namanya itu karena orang Barat ya mungkin nggak disebutkan dalam Al-Quran dia bilang ada juga di ayat ini. Nah ini lahu ini digunakan untuk perdagangan gitu ya. Kenapa? Karena ini kan maknanya mudah sebetulnya. Wa izara'au jika mereka ketika mereka melihat ada barang baru nih di pasar gitu ya. Tijaratan ada perdagangan yang lagi panas atau kalau orang yang main saham bursa saham lagi naik nih. Nah, aulahwanin faddu ilaiha. Mereka akan infaddu. Mereka akan apa namanya tumpah ruah langsung mengejar tijaroh itu, langsung mengejar perdagangan itu. Kenapa? Dan Hmm. perdagangan ini disebutkan sama Al-Quran sebagai lahu. Padahal kan harusnya ya nggak semua perdagangan itu kan atau nggak semua pasar itu kan melenakan gitu ya. Tapi ada Oh. pasar-pasar yang melenakan gitu. Digunakan kata au. Jadi seolah-olah menafsirkan tijarotan itu siapa? Dua-duanya itu jadi maf'ulun bih, jadi objek. Wah, jadi bukan sifat, jadi tijarotan yang lau. Jadi seolah-olah kayak tijaroh itu ya sudah pasti melalaikan gitu. Nah, itu mesti hati-hati. Bukan berarti apa? Bukan berarti kita itu kemudian mengabaikan kewajiban untuk mencari nafkah gitu ya. Tapi hati-hati sama perdagangan. Hati-hati sama urusan-urusan eh, eh, urusan-urusan ekonomi ini. Karena urusan-urusan ekonomi ini betul-betul dekat dengan lahu itu. Saking dekatnya sampai Al-Quran bilang, wa izara au tijaratan au lahwan. Jadi betul-betul disandingkan sebagai seolah-olah dua entitas yang sama. Ketika mereka melihat tijaroh, mereka melihat pasar lagi rame, ada barang baru, gitu, ada kafe baru, ada apa baru, gitu ya, iPhone baru, sorry sebut merek, nanti di sensor aja. Ada apa namanya hal-hal yang kira-kira ini menarik gitu ya mereka akan infaddu ilaiha mereka akan tumpah ruah di situ bisa aja Mas. Ini Ini aunya apa? atuf ya? Iya atau Oh, wah berarti ngeri juga ya. Lahuan jadi kenapa jadi tijarotan kayak kayak lahuan juga ya. itu maksud saya kan tadi ya cuma Iya itu iya iya. itu gambaran aja dari Al-Quran gitu ya bagi dan tijarah itu kan lebih rumit bisa jadi yang dimaksud bukan produk tapi sistem gitu Oh. ya bahwa ada sistem pasar yang membuat kita itu kemudian infaddu ilaiha yang Hmm. membuat kita itu lalai bahkan itu yang lebih penting gitu ya. Ada sistem ekonomi ada sistem pasar di dunia ini yang membuat kita kemudian terjerat di situ Oh. terpaku di situ kayaknya kita nggak bisa keluar dari situ kalau istilah apa namanya eh, kritikus ekonomi itu ini lingkaran setan ini ya Hmm. kan kita kemana-mana juga salah gitu ya
Nah, itu disebutkan juga dalam Al-Quran sebagai lahwun, tijarah itu. Infaddu ilaiha watarokuka iman sedemikian rupa, nauzubillah gitu ya, sampai bahkan mereka meninggalkan Nabi sendirian. Jadi Nabi mau khutbah Jumat, karena ada barang baru yang dibawa dari negeri lain, mereka pergi ke sana, mereka tinggalkan Nabi di masjid sendirian. Gitu ya. Kul ma indallahi khairun minallahu. Itu ya, nasihatnya Al-Quran. Apa yang ada di sisi Allah itu sesungguhnya lebih baik daripada lahu itu, daripada tijaroh yang melalaikan dan melenakan itu. Wa minat tijaroh gitu, minallah wa minat tijaroh. Yang tadi awalnya lahu itu dibelakangkan, sekarang lahu itu Ya, diluankan. depan. Jadi ini uniknya apa? Saya khawatir nanti terlalu lama gitu ya. Uniknya bahasa Al-Quran gitu. Itu kan jadi awal-awalnya kita itu seolah-olah diajarkan bahwa tijaroh itu maksudnya lahu. Kalau kita udah siap memahami bahwa tijarah itu lahu, lahunya disebutin lah. Baru kemudian Hmm. tijarahnya gitu secara psikologi bahasanya digunakan sama Al-Qur'annya. Wallahu khairur razikin. Kenapa? Cuma sebentar doang kok sholat ini gitu ya. Cuma sebentar doang kok apa namanya mengingat Allah ini. Allah kan akan memberikan rezeki juga dan Allah adalah pemberi rezeki yang paling baik. Itu bahayanya lahu itu ya. Jadi ini mungkin menjadi pemetaan buat diri kita untuk mengelola nih. Karena kan konsep kita awalnya itu kan adalah mencegah dulu ya. Nah, Hmm. pencegahan pertama yang mesti kita lakukan, identifikasi dirinya adalah jangan sampai kita terpaku sama hal-hal yang membuat kita lupa dengan tujuan besar kita dalam hidup ini. Jadi sesaat Terlena. sudah terpaku di situ, sudah sibuk banget di situ, kita cepat sadar kalau kita itu ternyata punya tujuan yang lebih besar daripada itu. Itu ketiga ya. Yang keempat, lahu itu digunakan sebagai sandingan dari kata permainan. Nah, ini masyhur tadi makanya saya tanya di awal ya. Nah, ini Hmm. masyhur digunakan laibun walahwun itu. Misalnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alladzina takhadhu dinahum lahwan wa laiba." Laib. Ada orang-orang yang menjadikan ittakhazu itu sebetulnya mengambil. Jadi maksudnya dia itu kayak ngambil, jadi comotannya mereka gitu, jadi barangnya mereka, jadi komoditinya mereka, jadi agama itu jadi komoditi mereka. Hmm. Diambil sama mereka agama ini, gitu kan, dan itu dijadikan lahwan dan laiban, dijadikan barang yang melenakan dan permainan buat mereka. Humul hayatud dunia dan sebagian menyebutkan ini adalah sebab gitu ya. Dan karena apa? Karena sebabnya karena kehidupan dunia itu telah menawan mereka, telah membuat mereka itu terikat gitu ya dan terlena. Akhirnya apa? Mereka bahkan menjadikan agama ini juga sebagai sesuatu yang eh, berat ya. Sebetulnya kalau saya sih sebetulnya kalau ketemu sama ayat-ayat kayak gini, khususnya untuk orang-orang yang eh, memang berkecimpung di studi-studi keagamaan gitu ya. Nah, Hmm. ayat-ayat seperti ini sebetulnya bisa menjadi tamparan paling keras. Dan sebetulnya buat kita semua juga, ya, di mana kita itu mungkin lebih asyik. Saya khawatir sebelum bicara ini karena takutnya jadi bias gitu ya. Jadi bias buat Ya. kita dan akhirnya dipahami ini untuk mengangkat value kajian kita. Enggak, sama sekali saya bukan dalam konteks itu, tapi Hmm. ini mungkin sebagai introspeksi aja terhadap Oke. kecenderungan kita dengan model beragama itu yang membuat kita terpaku. Jadi kita tuh kadang-kadang ketika sudah diajak mikir dalam agama ini, kita tuh males, kita pengennya yang instan. Kita pengennya agama ini dikemas dalam bentuk lahu dan laib. Oh. Gitu ya. Ya, akhirnya karena agama ini apa namanya kita punya kecenderungan seperti itu, ada orang-orang juga yang menyediakan fasilitas seperti itu, dan agama ini akhirnya nggak lebih daripada lahu laib buat kita, hiburan buat kita agama ini.
Itu diingatkan juga loh ternyata sama Al-Quran gitu kan. Orang-orang yang menjadikan agama. Saya makanya khawatir ini menjadi bias buat saya. Ya, saya cukupkan sampai di situ. Intinya penggunaan kata lahun dan laibun. Lahun itu juga digunakan sebagai penggandeng dari kata bagi kata laib. Atau di ayat lainnya dibalik gitu ya. Wazaril lazina takhozu dinahum laiban walahwan wa humul hayatud dunya. Sama redaksinya hampir sama, cuma yang di atas lahunnya duluan baru laibnya, yang di bawah itu laibnya duluan baru lahunya. Jadi kalau kata sebagian mufasir, laib itu adalah sesuatu yang menyibukkan kita, tapi tidak ada manfaatnya sama sekali buat kita. Tapi kalau lahwun itu adalah sesuatu yang menyibukkan kita, tapi ada manfaat kelezatan buat kita. Jadi Oh. ada semacam unsur hedon di situ. Hedon itu kan maknanya nikmat. Hmm. Gitu ya, lezat itu namanya hedonisme. Itu adalah mazhab moral yang meyakini bahwa kebaikan itu adalah sesuatu yang melezatkan dan membawa kenikmatan. Itu yang disebut sebagai hedon. Jadi hedonisme itu juga sebetulnya tidak melulu buruk gitu ya. Kenapa? Karena ya hidup ini memang ada kenikmatannya, ada kelezatannya gitu kan. Cuma ketika itu berlebih-lebihan, ketika itu melewati batas yang sudah normalnya, nah itu akan menjadi sebuah penyimpangan. Nah, laib itu, lahun itu yang membedakannya dengan laib itu adalah sebuah hal yang memiliki unsur kenikmatan. Sementara laib itu menyibukkan kita, tapi sebetulnya itu apa namanya tidak mendatangkan manfaat bahkan kelezatan juga buat kita. Jadi eh, permainan-permainan yang membawa kelezatan itu tidak cocok sebetulnya disebut sebagai laib. Gitu ya. Tapi itu dia sudah memiliki unsur lahun di situ. Lahun. ketika itu ketika itu apa namanya mendatangkan kenikmatannya buat kita. Kadang-kadang dia didahulukan untuk apa namanya menyadarkan kita kayak lahun kayak bahwa eh, yang dominan di sini itu adalah unsur lahunnya, maka didahulukanlah lahunnya. Nah, kadang-kadang dia di belakang diakhirkan supaya untuk menyiapkan kita secara psikologis bahwa ada yang menjadikan agama ini sebagai medan permainan dan mereka buat itu ternyata bukan cuma sekadar medan permainan tapi juga eh, permainannya tuh dikemas dalam sesuatu yang melezatkan Hmm. gitu ya. Contoh Jadi live seperti apa Ustadz katanya? Ada yang lain? kenapa? Contoh live seperti apa Ustadz? Contoh Payana lain untuk mana? yang laib. Kalau tadi kan nggak cocok pakai laib, cocoknya lahun. Nah, kalau laib itu contohnya seperti apa katanya? Ya apa namanya medan sesuatu yang menyibukkan kita pernah nggak sih kita masuk ke suatu medan yang kita sebetulnya nggak kuasai medan itu gitu kan dan kita tiba-tiba ada dalam permainan itu dan kita sebetulnya tidak menikmati permainan itu tapi kita terpaksa bermain di situ. Oh, Misalnya nih saya nggak tahu ya karena saya khawatir kita ada perbedaan usia gitu ya. Tapi kalau di alam usia saya kita kadang-kadang kita diajak main PS terus kita nggak tahu gamenya. Kita main doang tapi kita nggak nikmati game itu. Dan hmm. kita diajak nonton sama teman kita atau istri kita gitu tapi kita nggak Oh, nggak iya, nggak iya, sesuai iya. ini filmnya nih sama kita nih gitu kan yang kita nggak nikmati itu tapi kita ada di dalam permainan itu nah itu namanya laib tuh dimana kita itu nggak sebetulnya nggak relate buat kita kita nggak menikmati itu tapi kalau lahun itu betul-betul emang itu itu ketertarikan kita di situ itu kenikmatan kita tuh ada di situ. Heeh. Oh iya nggak asik kalau nggak tahu misalnya gamenya. Ya kayak gitu. Jadi itu namanya lahun. Jadi lahun itu adalah sebuah permainan atau katakanlah sebetulnya lebih umum dari sekedar permainan ya. Segala hal melenakan yang itu juga melezatkan buat kita. Mendatangkan kenikmatan buat kita. Tapi kalau laibun itu permainan yang dia itu eh, tidak ada unsur ininya. Apa namanya? Lezat. Kenikmatannya di situ. Ini Ya. pendekatan bahasa menurut sebagian pakar ya. Jadi ketika dikatakan lakbun walahwun secara bersamaan,
Kan kemarin kita sudah memberikan kaidah ya. Iza ijtama'a iftaroko wa iza iftaroko ijtama'a. Ada bahasa-bahasa dalam Al-Quran yang ketika mereka bergabung bersamaan datangnya, mereka maknanya jadi beda. Ketika mereka terpisah, iftaroko ijtama'a, mereka maknanya jadi sama. Misalkan ada kata insan sama basyar bersamaan nih di satu ayat misalnya ya. Nah, berarti ada maksudnya dong didatangkan bersamaan ini berarti beda nih. Hmm. Maknanya insan sama basyar. Misalkan basyar itu lebih pada aspek apa lahiriahnya, aspek badannya, sementara insan itu adalah kata yang menunjukkan aspek ruhnya. Tapi ketika kata insan digunakan tanpa kata basyar, berarti insan ini ya basyar juga. Basyar Oh, ini digunakan tanpa kata insan di sebelahnya, berarti basyar ini juga insan juga. insan Itu juga. penggunaan kaidah bahasa bahasa Arab itu. Nah, lahun sama laibun ketika dia disebutkan bergandengan, nah itu pasti ada bedanya. Kan gitu. Oh, Tapi ketika mereka tidak disebutkan secara bersamaan, bisa jadi di labun itu ada lahun dan di lahun itu ada laibun juga. iya, Gitu. iya. Kata laibun itu juga bisa mengandung makna lahun ketika sendirian. Tapi ini karena bersamaan, ya kita perlu menemukan perbedaan yang ada di situ. Nah, para ahli bahasa kemudian menganalisis perbedaannya dengan pendekatan yang tadi. Ya, jadi Mm-mm. ada permainan yang itu kita nikmati, ada permainan yang tidak kita nikmati. Permainan yang tidak kita nikmati itu namanya laibun, permainan yang kita nikmati itu namanya Lahun. lahun. Atau kalau kita main ke gamenya anak-anak, anak-anak itu betul-betul buat dia permainan mereka itu lahun. Tapi Iya, buat iya, kita bilang, ah ini cuma mainan doang. Ini biasalah anak-anak main-main, gitu ya. iya, 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 Bahasa kita iya. ya kita nggak menikmati itu, kita bilang itu main-main. Ya biasa Iya, namanya juga anak-anak main-main, mereka lari-larian, mereka betul-betul orang-orang yang punya keterampilan membina anak-anak menjadi di daycare itu orang-orang yang bisa betul-betul menikmati gamenya anak-anak tuh. Kan iya, nggak iya, semua orang bisa masuk ke game kayak begitu. iya, 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 iya. Sebagian Mantap, orang melihat itu sebagai cuma sekedar laibun doang, mantap, mantap. kan gitu ya. Paham, Tapi Ustaz. ya apa namanya eh, bisa jadi gitu kan itu juga menjadi lahu juga buat kita. Jadi laibun dan lahun itu seperti itu ya kurang lebih maknanya. Ketika dikatakan ya agama pun seperti itu. Unik ya Al-Quran bilang agama loh. Saya kasih sengaja ayat yang agak ekstrim menjadi penyadaran buat kita. Ya kan, bahwa agama ini juga bisa menjadi laibun dan juga lahun buat kita. Kalau yang agama, contohnya tadi udah belum sih, Ustaz? Jadi kan sudah ya. Udah Saya ya? khawatir kalau misalkan dipertajam lagi justru menyinggung Iya, ada iya. makin liar gitu ya apa ininya apa namanya Tapi kalau imajinasinya. konteksnya untuk strategi dakwah juga nggak bisa ya? Kan Oh ada bisa, sekarang bisa. dakwah Makanya itu kan training. betul. Itu makanya kembali kepada niat mungkin ya, kembali Oh, kepada tujuan besarnya gitu. Apakah itu untuk melenakkan orang atau tidak? Apakah hmm, itu ya tujuannya apa? Apa itu tujuan tijarah juga gitu ya, infadu hmm, ilaiha atau enggak? Apakah itu lahwal hadis aja atau tidak? Maka batasan-batasan itu yang perlu diperbaiki dari awal itu adalah manajemen dirinya yang kita sebut tadi ya di awal jangan sampai kita itu terjadi serumit itu gitu wilayah lahun itu. Nah, kalau kita tidak kuasai konsep yang namanya lahun ini, nah ini akan berbahaya juga untuk perjalanan spiritual kita. hmm, hmm. Lahun itu sama dengan zina. Iya, ini ringannya ya. Iya, Tadi ya, iya. singgung. Lahun sama dengan zina. Maksudnya gimana ya? Saya kurang paham. Tapi kalau misalkan zina yang dimaksud itu eh, membawa kenikmatan dan membuat kita lena, ya iya. Itu juga salah satu contoh daripada lahun. Dan zina itu makan lebih lagi daripada itu konsepnya kan. Saking dilarangnya zina itu bukan berbuatnya yang dilarang dalam Al-Quran. Betul nggak? Mendekati aja ya. Oh iya, wala taqrabu zina mendekatinya yang dilarang, bukan melakukannya. Ya, kalau mendekatinya yang dilarang, apalagi melakukannya kan gitu ya. Jadi apakah satu contoh lawan adalah zina cinta harta? Iya, semua semua hal
itu bisa jadi contoh dari lahun, gitu ya. Semua hal ketika apa? Ketika kita terpaku, terlena dan lupa sama tujuan kita yang lebih besar. Bahkan ekstrimnya, ini saya lagi ngasih contoh ekstrimnya. Agama itu sendiri. Agama itu sendiri bisa membuat kita jauh daripada tujuan hidup kita, gitu loh. Jadi Al-Quran dalam tanda petik ya, se ekstrim bukan dalam pengertian buruk gitu ya. Maksudnya setegas itu untuk mengingatkan kita bahwa hal-hal yang baik sekalipun itu juga bisa membuat kita jauh Terlena. terlena gitu ya. Minta contoh tuh Ustaz, banyak Mas yang agama ini kan cukup ekstrim biar kita hati-hati tuh. Contoh tuh maksudnya seperti apa ya? Contoh realita di kehidupannya gitu. Bukan programnya kan? Bukan, bukan, bukan. Ya karena itu kan tadi saya bilang saya khawatir bias gitu ya. Bisa jadi juga saya tadi memulai ini dengan introspeksi loh ya, tolong digarisbawahi bahwa bisa jadi ini buat teman-teman, buat orang-orang yang ikut dalam studi keagamaan, ini ayat yang paling menohok sebetulnya. Hmm. Kenapa? Karena itu bisa menjadi tamparan besar buat kita. Bahwa materi-materi yang kita sampaikan itu bisa jadi justru bukan membawa hidayah, justru membuat orang itu mengalami penyimpangan dan makin jauh dari Allah. Gitu ya. Hmm. Kalau ternyata tujuan kita dari agama ini adalah kita menjadikannya sebagai sekedar mainan dan hal-hal yang melenakan karena manusia itu butuh pada hal-hal yang melenakan, kita juga karena kapasitas kita itu ada di agama, kita jadikan agama ini juga sebagai bahan atau produk yang melenakan buat mereka. Ya, akhirnya masyarakat mengira mereka berada dalam kebaikan, tapi ternyata itu adalah program yang membuat mereka itu makin jauh justru dari Allah. Itu kan mulai ini muncul-muncul nih kan. Ya, itu apa namanya? Saya tidak ingin menyebut siapa dan tidak ingin menyebut programnya apa, makanya saya hindari dari awal gitu ya. Tapi tolong diresapi sendiri contoh-contohnya. Intinya saya garis bawahi untuk menutup apa namanya Yang imajinasi ada. kita. Intinya adalah contoh lahu itu bisa bermacam-macam, bahkan untuk agama itu sendiri. Jika jika ya, dan jika tujuannya itu adalah untuk membuat kita makin jauh dari spirit agama itu sendiri. Ya. Iya. Jika tujuannya itu hanya sekadar untuk misalkan kepentingan ekonomi, hanya sekadar untuk kepentingan, ini kata-kata sekadar ini untuk menghindari bias loh ya. Mhm. Mungkin ada batasan-batasan dalam dakwah itu yang memang realitasnya akan membutuhkan support, Hmm. gitu kan. Nah, tapi lebih dari itu seharusnya namanya support itu support bukan inti, kan gitu. Nah, sekarang kan ketukar mana yang support, mana yang inti. Jadi intinya di situ, yang supportnya agama gitu. Agama jadi support buat intinya adalah uang. Nah, yang harusnya uangnya itu adalah support buat intinya itu adalah penyebaran agama. Nah, jika agama itu digunakan sebagai supporting system buat yang inti, yaitu berupa ajaran-ajaran luhurnya, nah itulah momen di mana agama itu nanti akan menjadi lahun dan laibun. Itu Iya. Bapak Ibu, teman-teman semua. Apapun itu, gitu. Saya kenapa tidak ingin menyebutkan satu kelompok, kita lah. Jangan, saya nggak ada urusan sama orang lain, kita aja sendiri gitu. Kita Mhm. aja sendiri itu sangat mungkin terjerat dan terpapar dengan hal-hal seperti ini. Iya. Di mana kita menjadikan agama kita itu sebagai support sistem buat kepentingan kita. Nggak usah orang lain apapun namanya A, B, C, D, L, S, S apa, S1, S2, S3, apapun itu namanya, gitu ya. Eh, Mungkin mereka juga terjerat itu, udah itu urusannya mereka dulu gitu. Sekarang kita dulu nih, kita sudah selamat atau belum dari itu, Iya. gitu ya. Ya, sudah, Itu sudah. juga bentuk lahun tuh ketika disandingkan dengan permainan. Nah, permainannya pun bukan main-main, tapi main agama gitu ya. Itu juga itu contoh paling ekstrim. Banyak sebetulnya contohnya, saya sengaja ambil ini untuk menjadi penyadaran dan introspeksi buat kita.
Ya. Hidup juga gitu. Jadi kadang-kadang lahun itu dikaitkan dengan hidup. Wih, jam 7 ya. Ya. Maaf, ini dua lagi, sedikit lagi, dua lagi, sedikit lagi. Nah, karena i'lamu annamal hayat dunia laibun walahun wazinatun watafakhurun bainakum watakatsurun. Nah, ini sangat relate dengan ayat yang kita bahas ini. Jadi Al-Qur'an sedang mendefinisikan apa itu kehidupan dunia. Kehidupan dunia itu yang pertama adalah laibun, yang kedua adalah lahun, yang ketiga adalah zinatun, yang keempat adalah tafakhurun, yang kelima adalah takatsurun. Takatsurun yang kita bahas. Oh, Ini lima ini. Jadi saking dekatnya takasur dengan kata lahu, gitu ya. Sehingga Al-Qur'an memulai surat At-Takasur dengan al-hakumut takut. takasur. Jadi ada hidup dunia itu dalam definisi Al-Qur'an itu yaitu yang begini. Tapi kalau kita tinggal di dunia ini, kita tidak terlibat dengan apa namanya sifat-sifat tersebut, maka kehidupan dunia kita itu bukan kehidupan dunia. Kehidupan kita di dunia bukan kehidupan duniawi lah. Karena tidak setiap kehidupan di dunia itu duniawi. Gitu. Ada Tidak kehidupan setiap ya, di dunia itu duniawi. Oh, I see. ada kehidupan dunia itu yang ukhrawi sifatnya, maknawi sifatnya, spiritual sifatnya, gitu ya. Nah, itu ketika kata lahun itu dikaitkan dengan kehidupan dunia. Nah, kadang-kadang juga dengan harta. Nah, ini yang di surat Munafikun ayat 63 ya. Ya, Hmm. unik ini ayatnya. Bisa dibuka lah sama Bapak Ibu dan teman-teman semua ayatnya. Jadi ada macam-macam apa namanya ketergelinciran orang-orang munafik sampai terus saya kayak salah nulis ayat. Seingat saya bukan 63 ini. Ini kayak di awal-awal 989. Munafikun itu surat ke-63. Ini saya salah tulis. Oh, ya. Iya. Hmm. Bisa ada yang bantu cek mungkin nanti. Hmm. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Jadi kata lahu itu kan alha. Kalau ini dalam bentuk kata kerja tulhikum. Tadi semuanya kan kata benda ya. Ada yang kata sifat lah ya. Nah, ada yang apa bentuk hal. Nah, ini sekarang jadi kata kerja yang lain. Alhakum. Nah, ini kan telah tulhikum. Jadi wahai orang-orang yang beriman, jangan seperti kayak orang munafik loh. Itu kan kamu kan beriman. Maka salah satu ciri keimanan kamu itu adalah latul hikum amwalukum. Harta-harta kalian itu tidak membuat kalian menjadi terlena dan terpaku. Hmm. Begitu juga anak-anak kalian dari apa? Dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Latul hikum itu maksudnya apa? Jangan sampai itu membuat terlena, bukan jangan memiliki harta dan jangan memiliki anak. Kan gitu. Itu kan berbeda. Tapi jangan sampai harta dan anak-anak itu membuat kalian terpaku dan terlena sedemikian rupa hingga kalian lupa dengan tujuan kalian. Ayat 9, Mas. 9 betul ya. Iya, makanya saya ingat tuh di awal-awal. Cuman ini suratnya ya 63 ya. Ya. Iya betul. Nah, gitu ya. Bapak Ibu ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 untuk memperkaya saja gitu ya bagaimana sebetulnya kata lahun digunakan dalam Al-Qur'an dan mungkin bisa menambah introspeksi diri kita untuk memetakan di sepenting apa sebetulnya konsep pelahun itu untuk eh, menjadi basis atau landasan kita memperbaiki diri. Mungkin itu yang bisa sampaikan di pertemuan pertama ini. Mudah-mudahan tetap semangat. Kita bisa melanjutkan kajian kita pada kata at-takasurnya itu sendiri di Masya Allah. pertemuan yang akan datang. Wah, baru al-hakum nih ya. Tapi Mas Azir mungkin bisa sedikit dijelaskan. Ini kan kita melanjutkan surat Asy-Syams nih, ada 200-an orang yang hadir. Mungkin biar dapat koneksinya, surat Asy-Syams itu kan kemarin intisarinya itu kita tazkiyatun nafs, menumbuhkan jiwa. Nah, kebahas di kata al-hakumut ini berarti maksudnya ini yang saya imajinasikan ya. Salah satu cara bukan, ya salah satu cara untuk menumbuhkan jiwa itu harus waspada dengan distraksi ini gitu ya. Ya, mungkin lebih tepatnya sebetulnya bukan cara menumbuhkan jiwa gitu ya, tapi cara Hmm. supaya tidak mengubur jiwa.
Oh iya ya, tidak mengubur Ya, jiwa. tapi memang kelazimannya akan ke sana gitu. Tapi kan kita kan konsepnya kan pengosongan. Gitu. Jadi kita Hmm. di cara pengosongan itu. Jadi sebetulnya metode untuk tidak mentazkiyah ketimbang metode untuk tazkiyah. Karena kemarin yang kita bahas spirit ketika Oh, kita betul-betul sudah tidak mentazkiyah diri kita, maka tazkiyah itu akan muncul. Jadi tipikalnya defaultnya ya, default atau tipikalnya benih itu akan tumbuh. Tidak usah diapa-apain asalkan tidak ada halangannya oh, gitu kan. Nah, sekarang jadi masalah kita itu masih banyak eh, penyumbat-penyumbatnya gitu dalam diri kita sehingga kanal itu nggak mengalir dengan baik. Jadi kayak darah-darah tersumbat gitu ya. Nah, pembuluh-pembuluh spiritual kita itu sepertinya masih ada yang tersumbat, ada yang bengkak, ada yang macam-macam lah gitu ya. Nah, ini hmm. yang kita lakukan itu sebetulnya lebih ke gimana caranya kita bisa menghindari tadzkiyah itu. Sehingga Wah, dari metode menghindari tadzkiyah ini kita perlahan-lahan menemukan jalan tazkiyah kita masing-masing. Masya Allah. Jarang ya. Biasanya fokusnya kita tazkiyatun nafs, tapi ini menghindari tadesiyah. Tadesiyatun. Mm-mm. Ya, 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 siap. Iya, mungkin relasinya seperti itu kali ya. Nah, ini juga tadi Pak Eko ada sempat nanya yang tentang agama tadi tuh, balik lagi ke lahwunya agama. Ada yang pakai Oke. dalil untuk tujuan sukses bisnisnya, apakah ini termasuk lahwun atau laibun? Gimana ya? Sebetulnya enggak juga gitu ya. Ya enggak bisa secepat itu karena ya sebetulnya Al-Qur'an itu kan inspirasi untuk banyak hal. Iya, iya. Ya, jadi memang salah satu hal yang mungkin bisa menjadi inspirasi kita ya inspirasi kesuksesan dong. Kisah-kisah Oh, para nabi, iya. kisah-kisah orang-orang soleh di dalamnya, atau bahkan tuntunan-tuntunan hidup itu kan sebetulnya juga bisa kita maknai sebagai cara sukses dalam versi Al-Quran. Nah, Mhm. cuma memang tadi, jadi jangan sampai kita lupa siapa pengendali kuda dan siapa kudanya gitu. Nah, Hmm. agama itu harus punya mahkota dalam kehidupan kita. Agama itu harus memegang kendali dalam kehidupan kita. Jangan sampai ini terbalik menjadi support sistem kita, Hmm. menjadi kendaraan kita, menjadi wasilah kita gitu untuk kepentingan kita. Gitu. Tapi kita coba kita yang mengatur kepentingan kita berdasarkan agama itu. Kita yang mengatur apa namanya kendaraan kita berdasarkan agama itu. Jika itu yang kita lakukan, insya Allah itu tidak bermasalah Ya. gitu ya. Bukan agama untuk khususan kita, tapi khususan kita untuk agama misalkan. Oh iya iya iya, cakep nih mindset nih, betul betul. Satu lagi nih mungkin lah, tadi pembahasan yang tadzkiyatun nafs itu, ini langkah preventif ya agar kita terjaga dari tumbuhnya potensi fujur di hati. Begitukah? Wah ini juga cakep sih. Ya betul, memang obat yang paling kan gitu ya konsepnya. Obat yang paling ampuh itu ya pencegahan Nah, yang di awal. Tapi nanti ketika sudah apa namanya terjadi apa? penanganan pun mesti ada. Jadi ini sebetulnya bukan cuma sekedar pencegahan. Kita punya asumsi nih, kecuali mungkin ya saya nggak bisa menghakimi ya. Tapi asumsi kita semua punya kesalahan dalam hidup ini. Ya. Kita semua punya potensi-potensi yang terkubur oleh kita. Nah, ini bukan preventif lagi nih. Berarti kan kita berusaha untuk apa? Berusaha untuk memperbaiki diri Menyembuhkan. kan. Kita sudah berusaha untuk membongkar kuburan itu. Sudah ada penanganan di sini. Nah, penanganan yang pertama itu kan identifikasi dulu, diagnosisnya mesti benar dulu Ya. sebelum dikasih obat kan gitu. Jadi ini momen-momen diagnosis mungkin lebih tepatnya ya kita sekarang mendiagnosis diri kita, kita coba introspeksi, aku akan memberikan tuntunan itu. Apakah kita sebetulnya terjebak dengan lahu ini atau tidak? Untuk satu konsep ini saja dulu gitu. Ya. Di satu konsep ini kita sebetulnya ya saya sih ya sebetulnya kalau kita mau merenungi satu konsep ini saya kayaknya nggak selesai hidup ini gitu. Ya, ada aja momen-momen ketika kita itu ya terjerat dengan lahu ini. Ya, Hmm. kan? Jadi itu sesulit itu gitu. Satu ini kalau kita mau fokus dan itu mungkin menjadi kalau istilahnya teman-teman di apa Quran Holic ya atau event kita. Healing Itu kan bersama apa? Quran. Oh, healing bersama Quran itu penyelenggaranya ya. Teman-teman di healing nah, ini sama Quran apa namanya? Ada lembar riadoh gitu ya. Ada ya waktu itu bilang. Nah, Sempat ya, ya ya ada. lembar riadoh itu. Kan jadi 40 hari
tanpa lahu, gitu kan? Oh. Misalnya jadi resolusi masing-masing. Ya, dan ya apapun bentuknya kan sangat luas gitu ya, tapi itu ciri-cirinya. Nah, kita bikinlah apa namanya list buat diri kita sendiri hari ini setiap sebelum tidur. Contoh apa hal lahu apa saja yang saya lakukan, keberhasilan apa saja yang berhasil saya capai untuk menghindari lahu. Dua itu kita bikin, Hmm. gitu kan. Yang satu kita istighfar, yang satu kita syukuri, alhamdulillah. Gitu. Ya, itu bisa memperbaiki kehidupan kita. Nah, berikutnya, hari berikutnya kita mungkin akan lebih mawas kalau sudah terbiasa begitu ya. Jadi akhirnya kita sampai sedemikian rupa itu menjadi karakter kita, mungkin ada titik-titik di mana kita nggak perlu catatan lagi. Iya, Tapi itu iya, udah jadi kebiasaan buat kita. 40 hari itu settingan kita gitu. luar biasa. Iya, iya, Gitu. iya. Bapak Ibu ada yang mau bertanya? Sebenarnya masih ada yang penasaran itu tuh, Mas. Penasaran juga nih contoh lahun yang bersangkutan dengan agama. Mana tahu kita berada di posisi itu. Memang Bunda ini ya, saya eh, apa? Kalau ngomong yang menilai juga salah ya. Mas Azir tuh hati-hati ya pokoknya. Waspada. Maksudnya Oh, enggak. ini juga nggak mau ngejudge ya Mas ya. Jangan sampai ngejudge gitu bahasanya. Kita mengimajinasikan sendiri jadi. Tapi tadi kan sifat-sifatnya udah jelaskan ya Mas Azir ya. Intinya Iya, si agama itu bukan jadi eh, mata pencaharian bisa dibilang nggak sih Mas? Kayak dia jadi satu-satunya malah itu ya saya nyari uang dari agama gitu misalkan. Terus saya apa dari agama itu termasuk nggak sih? iya bisa sangat bisa masuk dong. Jadi agama kita jadikan landasan atau pijakan lah lebih kasarnya ya. Mhm. Pijakan kita untuk mata pencaharian kita. Tapi bukan mata pencaharian kita yang kita coba sesuaikan dengan tuntunan agama. Itu kan beda konsepnya, gitu kan. Tapi kalau memang itu apa namanya kita, jadi ini persoalan banyaknya sebetulnya ada di persoalan hati. Gitu ya. Jadi kalau kita kenapa saya cenderung menghindari judgement seperti itu karena saya tidak tahu hatinya orang seperti apa. Betul. Gitu ya. Dan saya juga nggak tahu dapurnya orang itu seperti apa. Boleh jadi sebetulnya value-nya itu bahkan lebih tinggi dari apa yang kita lihat di luar. Nah, betul. Gitu. Ya itu ya sudah inilah sudah sulit gitu. Bahkan untuk ya inilah asa antaukrohu syai'an wa huwa khairun lakum. Nah, Ya, itu jadi dan jangan sampai kebencian kita sama satu kaum itu membuat kita nggak objektif juga ya, dalam ya. menilai orang lain. Ya, kenapa kita tidak perbaiki diri kita dulu saja gitu kan? Apa peribahasanya ada yang bisa bantu saya? Semut di ini. Iya, betul. Gimana Eh, peribahasanya? kayaknya ini udah tertransfer deh batinnya. Ya kan dari kecil kita kan itu kan sebetulnya peribahasa yang powerful menurut saya. Dan itu mesti sering diulang-ulang tuh buat anak-anak. Semut di apa? Pelupuk mata tak terlihat gitu ya. Hmm. Gajah ya? Gajah, gajah. Ya. Nah, itu gajah di pelupuk mata tidak tampak. Mm-mm. Di Semut balik. di seberang sungai malah kelihatan gitu ya. Ya, Nah, ya, ya. kesalahan orang yang kecil itu, waduh, luar biasa jadi besar buat kita. Padahal itu kecil loh. Tapi gajah yang ada dalam diri kita itu jadi kecil buat kita. Cuman karena itu ada di dalam diri kita. Ya, jangan sampai begitu, maksud saya. Ya, 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 ya. Spiritnya begitu. Jadi jangan sampai kita lupa. Ya itu akhirnya jadi kita terpapas di lahu lagi nanti akhirnya. Kan Hmm. asyik menjudge orang kan. Oh, iya, 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 iya. Coba. Ya, akhirnya kita juga yang malah kena lahu nanti. Kita kita sibuk nih. Ini set contohnya lagi set. Misalnya ini siapa? Ini masuk ke sini nggak set? Ini masuk ke sini nggak set? Akhirnya ustadznya juga ikut lahu juga. Gawat ini. Jadi niat mau introspeksi diri karena tadi introspeksi orang malah Jadi ini ya. ya Jadi ini saya minta maaf gitu ya kalau tidak bisa mempertajam itu. ya, Karena ya. saya khawatir malah ke sana nanti arahnya. Allah, 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 Allah. Gitu ya. Siap. Ada pertanyaan lagi Bapak Ibu? Ini Mas Azir nge-share slide yang ini di akhir ada yang mau dijelaskan atau gimana? Oh enggak ini nantilah yang kepak karena Nanti. agak panjang khawatir ya.
Oke. Saya cuma jadi ini aja supaya ada apa gambaran aja teman-teman ada yang udah lihat-lihat gitu kan, mau penasaran-penasaran, habisnya mau dibaca sendiri atau dilihat. Itu saya Mas. Siap, Ini siap. sebagai Barakallah, barakallah. Nah, gitu Bapak Ibu yang rahmati Allah, ini memaknai ayat juz amma ya, surat At-Takasur khususnya yang pada hari ini kita bahas. Masya Allah, belum satu ayat ya Bapak Ibu ya, baru satu kata, alha. Kumunya belum sih, itu kumu kan masuknya ini ya. udah masukin aja itu, jangan jangan Masukin aja ya. dipancing-pancing, jangan dipancing-pancing begitu Mas Imam. Nanti kita nggak maju-maju itu. Ya Allah, kumu udah baru satu kata aja udah ini ya luar biasa Bapak Ibu. Mas Aziz sekali lagi makasih banyak, Ya, sehat-sehat. makasih Mas Imam. Saya juga yang makasih. Ya, Mudah-mudahan teman-teman semua Mas Imam juga sehat-sehat selalu. Kita bisa amin. lanjut apa namanya diskusi barengnya ya. Iya, insya Allah. Sehat-sehat terus, bahagia dunia akhirat bersama keluarga. Bapak, Ibu, Ayah, Bunda, Abang, Kakak, juga sehat-sehat. Terima kasih. Mari kita sempurnakan memaknai surat At-Takasur ini dengan membacakan hamdalah, istighfar sepenuh rasa, dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Astagfirullahaladzim. Nastagfirullahaladzim. Nastagfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya Imam Syarabani, terima kasih. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. I know you're here by my side. You're the reason I feel so amazing. Thank you for being part of my life. Subhanallah, Alhamdulillah, I can't live without my deen. Subhanallah, Alhamdulillah, I can't live without my deen. Oh Allah, because of you I feel blessed. Because of you, oh Allah, because of you I feel blessed. Oh Allah, because of you I feel blessed. Because of you, oh Allah, because of you I feel blessed. You're a gift, and the more I discover, I found peace in my mind, body, and soul. Through your light I can never be broken. You're my shelter in a time of storm.